lagi di ruang tamu, bukan ruang riung, bukan ruang makan, bukan ruang makan, bukan ruang tidur, tapi ruang riung. Nah, kembali lagi ngobrol bersama Ucai Reborn. Anjir. Anjir. Enak jangan Uniborn, Born in line. Born in Line. Nah, ngomongin desain grafis bukan desain gratis. Tuh. Nah, Aduh. tadi kan aya jangan lagi aya segmentasina yang bisa ya teman lah gitu Iya. ya. Teman yang bisa minta gratis, tapi kita percaya kalau dia tuh nggak akan minta begitu aja Iya, tanpa iya. ngasih gitu. Hmm. Walaupun ya seenggaknya kita bantu, tapi dia ada feedback lah Iya, ke kita ya. iya. Nah itu tuh eh kalau misalkan ada teman nih, kayak tadi kan teman tiba-tiba datang, tiba-tiba DM, "Cai, minta desainin ini, Hmm. banting harga, kalau enggak minta gratis." Itu gimana ngatasinnya? Kalau orang jujur, karena orang agak keras ya orangnya, kalau misalkan ini kan mata pencaharian orang gitu kan. Ketika ada teman yang awalnya jauh gitu, nggak ada istilahnya, nggak ada rekam jejaknya di karir orang, ya orang akan menganggap itu sebagai profesional gitu. Ketika dia nggak bisa menghargai profesi orang, ya sorry gitu. Orang pun merintis sampai sekarang bisa kayak gini pun nggak ngeluarin, maksudnya nggak cuma 1.000 2.000 gitu. Stepnya tuh banyak itu. Ketika orang belajar keluar kota, belajar orang kemana-kemana, itu kan sistemnya jadi perhitungan. Ketika ada teman-teman yang tiba-tiba mendadak dekat gitu kan, wah tuh kan harga teman gitu, ya udah harga teman mah harusnya lebih mahal gitu. Teman harus saling menghargai, istilahnya kayak gitu. Kalau orang menanggapinya, ya orang sorry aja gitu. Ketika ini masuknya ke ranah bisnis, ya udah orang pun akan bisnis gitu. Peruntukannya lah istilahnya, ya teman orang datang ke orang ingin bikin desain dan lain-lain, itu kan kepentingannya untuk dia bisnis, dia dapat cuan dong gitu. Masa orang nggak kebagian cuannya, istilahnya kayak gitu. Itu realistis lah istilahnya ya. Ketika berbicara ya tadi harga temen itu gitu, maksudnya ya orang ingin dihargai pemikiran orang, walaupun dia gak mungkin nawar lah, nawar dari segi bentuk desain dan lain-lain, ya tetaplah itu hasil pemikiran orang, hasil kerja orang, waktu orang. Masa sih nggak ada speser pun ataupun berbentuk apapun, ya kayak gitulah istilahnya. Orang kan ngerjain itu sambil ngerokok, sambil ngopi, harus makan dan lain-lain, bayar wifi. Nah itu ya dari mana? Itulah istilahnya menanggapinya tuh ya. Punten, saya juga ini lagi usaha. Kalau kamu mau usahanya lancar, ya kamu harus melancarkan usaha orang lain. Kayak gitu. Harga teman bukan minta diskon, tapi membantu teman dalam perekonomiannya. Ya, kadang kan biasanya suka ada istilah, kayak kurang dibantuan dipromokan. Orang udah berapa kali dipromokan, ente wae. Maksudnya oke, itu niat baik. Orang menganggap itu niat baik. Cuman orang pun harus bisa ngebedain gitu. Niat baik yang emang benar-benar tulus disampaikan mulut ke mulut, ataupun emang buat kepentingan yang penting desainnya dia beres aja gitu dengan harga yang sekian murah kayak gitu. Orang harus pintar-pintar ngebaca situasi sih istilahnya. Sering soalnya orang belajar dari pengalaman, beberapa kali kecolongan terus gitu. Dengan dalih kayak kurang dikitkan, da ieu mah pasti nului dan lain-lain. Nah itu udah orang gak mempan menurut orang, yang realistis aja lah. Kalau maneh percaya ke orang, ya udah orang rate-nya harganya segini, ya udah orang kerjain dan maneh nikmatin itu. Tapi ketika maneh masih terus nggak yakin dengan hasil orang dan ngerasa ragu-ragu ngeluarin dengan nominal rate orang, ya udah mending gak usah, cari orang yang emang benar-benar sesuai kapasitas yang kamu pengen aja, kayak gitu sih kalau orang prinsipnya sekarang. Kayak gitu. Nah, eta kan persorangan. Nah, Mun perusahaan ya begitu. Bisa biasanya banting harganya. kalau dari proses negosiasi itu pasti ada. Cuman balik lagi dari kita juga harus punya harga pengajuan dan punya harga titik aman. Misalkan kita pengajuan untuk perusahaan yang ngelihat dulu nih perusahaannya perusahaan apa dulu,
berbentuk CPK, PT kah, atau UMKM dan lain-lain. Nah itu misalkan kita punya harga pengajuan di angka yang di up dulu berapa persen gitu. Misalkan goceng nih 5.000, terus si perusahaan itu ibaratnya kalau misalkan rezeki kita ya dia gak akan nawar. Kalaupun itu rezeki kita masih di situ tapi nggak sesuai, ya sok negosiabelnya berapa gitu. Misalkan jadi 4.000, ya ketika menurut kita worth it, ya udah ambil aja kayak gitu sih. Kita harus punya patokan harga di bawahnya, mentoknya berapa, nge-upnya berapa, kayak gitulah pinter-pinternya sih sebenarnya. Itu. Nah, kan ini kan desain grafis kan ya bentuknya jasa gitu ya. Nah, Jasa kan gimana sih ngambil apa sih atau nentuin harga dari apa yang kita lakukan gitu. ya kalau Bikin nentuin harga itu balik lagi ke kapasitas kita, terus portofolio sih intinya yang bikin si klien bakal jadi benar-benar percaya tuh ngelihat portofolio kita, hasil kita kemana aja, kita pernah bisnis dengan siapa aja. Nah itu tuh berpengaruh banget sih kalau ke rate gitu. Ya kadang orang selalu nyoba-nyoba, misalkan kebetulan dapat klien dari perusahaan segini lah yang agak gede gitu, ya udah orang tembak harga aja segini, des dia mau apa enggak. Soalnya kalau namanya perusahaan nggak mungkin langsung tiba-tiba datang ke satu instansi gitu, pasti dia juga selalu comparing gitu hasil portofolio orang lain dengan kita tuh, itu udah kayak kompetisi lah gitu, mainin rezeki kita di mana gitu. Ya udah akhirnya apa namanya, nentuin harga itu nembak aja sih, itu Nembak aja. aja ya. Nembak, Jadi nembak. dengan ya kita ngeliat kemampuan kita sendiri Iya. juga ya. Terus rekam jejak kita dari tahun berapa, nah itu kan tiap tahun kebutuhan kita pasti beda. Terus ngikutin juga kasarnya dolar sekarang berapa misalkan, ya udah kita kalkulasi aja, hitung-hitungan. Jika enak rokok wae geus 30.000 gitu, makanya orang harga desain ngan sakieu wae naikkeunlah saeutik mah, ya kayak gitulah. Menyesuaikan sama ekonomi juga sih kalau orang. Nah, pastinya kan tiap kota beda ya. Apalagi bisa dibilang Sukabumi mah bukan dibilang kota kedua lah gitu. Second akun deh. Second Second account. city. Second city lah gitu. Pastinya kan beda, padahal kan di ya seperti dibilang tadi kan di kota-kota besar juga sebenarnya banyak yang dari daerah Sukabumi Iya, ya. penggiatnya. Nah, itu apakah bisa gitu second city seperti Sukabumi ini punya red card ya atau apresiasi yang besar seperti kota besar gitu? Itu bisa-bisa aja tuh dengan konteksnya balik lagi dengan kapasitas si klien. Sebenarnya si klien tuh kan pintar juga. Kadang si klien tuh ada yang udah paham, ada yang lebih banyak dari kita referensinya. Ketika kita bikin red card dengan sekian, si klien pun ini jatuhnya nggak mau ada yang dirugikan gitu. Selagi orang yang jual jasa, orang pun nggak mau merugikan, orang nggak mau dirugikan, gitu pun si klien gitu. Makanya kalau hal yang kayak tadi itu bisa-bisa aja itu terjadi gitu, dengan syarat klien yang knowledge-nya banyak lah istilahnya kayak gitu. Terus ataupun dengan klien yang emang bener-bener udah tahu medannya di luar kota kayak gimana, di kota-kota besar kayak gimana. Gening di Jakarta mah sekian, terus di Sukabumi mah beda seetik rada turun. Ya karena balik tadi gitu, kebutuhan di sana dan di sini tuh akan beda. Iya. Balik lagi lah, ekonomi berpengaruh. Nah, untuk pemula nih, ya baru terjun ke dunia grafis, desain grafis lah. Mungkin apa sarannya untuk kedepannya gitu? Kalau buat teman-teman yang masih ragu gitu, orang sempat diragukan itu sendiri gitu sama pihak keluarga lah, sama orang tua, karena pola tidur yang nggak teratur, terus makan yang nggak teratur. Rata-rata orang begadang
ya kayak gitu acak-acakan polanya gitu, tidurnya, makannya, mandi kadang temandi gitu kan. Ya intinya terus di explore aja, cari referensi sampai benar-benar itu ada hasilnya gitu, dan ngasih impact sama masyarakat, sama keluarga. Nah itu bisa disebut ya kalian udah berhasil. Sampai sampai ada orang yang mengkritik karya kita, hasil kalian, ya otomatis berarti itu sampai tuh hal-hal yang kalian bikin ke masyarakat ternyata jadi pusat perhatian kayak gitu sih menurut orang. Jadi ya terus aja lah, saran orang jangan jangan lelah buat terus explore. Terus ini tempat juga jadi berpengaruh, tempat tongkrongan. Sebisa mungkin kalian harus bisa fleksibel lah. Intinya kita memposisikan diri sebagai orang yang jualan gitu, yang jualan, kita orang yang butuh ilmu, kita yang butuh penghasilan. Ya udah sebisa mungkin kalian harus bisa menempatkan, oh di dia juga nak ada potensial, ya udahlah orang coba masuk ke perkumpulan ini, coba orang kasih masukan gitu kan. Menurut kalau pengalaman saya kan gitu ya, teman-teman sekolah banyak yang suka komunitas dan lain-lain tuh banyak. Maksudnya ketika kita punya brand image sebagai orang yang bikin desain, otomatis kita pasti di notice duluan gitu. Orang terdekat lah istilahnya. Saya bisa tanya desain jang klub motor, desain jang kue atau naon, hal yang kayak gitu pasti ditanyakan ke kita dulu gitu. Kalau kita ngerasa mampu dan konsep kita cocok, ya udah gaskeun. Itu sih, jangan mudah berkecil hati lah. Orang pun ngerasain kok dibayar cuman nuhun doang, cap nuhun dibayar cuman sebungkus rokok sama kopi, yang penting jadi. Ya itu orang mengalami pas itu semua sih. Dan jadi, itu ngerasa kayak udah nggak apa-apa, itu portofolio orang. Itu sih menganggapnya. Jadi rekam jejak lah. Iya. Sebelum sampai sini. Nah, gitu. Bahkan orang ngerasa orang masih jauh, orang harus masih terus kemana lah. Ngerasanya belum cukup di sini gitu. Itulah. Kedepannya tujuannya nih, kan katanya masih jauh. Ujungnya sampai mana? Kalau ngomongin ujung kan bumi bulat ya. Iya. Gak tahu sih, orang sesampainya aja ketika orang ngerasa benar-benar, karena yang sejauh ini orang masih akan terus penasaran. Ya sampai tutup usia we orang juga bakal terus penasaran gitu. Kurang dicari, kurang di tangan, kurang diulik, kurang dibenangkeun istilahna kayak gitu. Sampai orang benar-benar geus teu bisa nanaon jigana bakal gitu. Nah, ya teh. Jadi kesimpulan. Aduh. Kesimpulan Ucai teh jadi ya mengalir apa adanya ya gitu. Orang yang let it flow aja lah gitu. Ketika rezeki orang ada di situ, ternyata ya udah orang garap dulu ini. Kan yang namanya orang tuh selalu tergiur dengan hal yang baru gitu. Tapi belum tentu itu menjanjikan. Makanya orang pun selalu ada backupan gitu ketika orang mau ngambil arah ke sini, misalkan wah ya peluang ya dina foto, tapi orang nyoba anu lawe, tapi orang tetap berpegang sama satu, misalkan si desain ini gitu. Ya udah, orang tetap ke sini tapi jangan lupa pulang buat ngembangin basic orang yang di sini. Itu sih intinya. Karena perspektif dari desain pun fotografi penting, videografi penting, itu satu elemen semua gitu. Jadi orang mesti coba kemana-mana kayak gitu sih. Jadi elemen pendukungnya harus ada. Iya. Nah berarti itu kan butuh komunitas ya. Komunitas, terus relasi juga, relasi berpengaruh. Ketika kita bisa kasarnya agak mendominasi di satu perkumpulan, ya insya Allah lah bakal ada banyak orang yang mengenalkan sesuatu ataupun ngasih kerjaan ke kita gitu. Ada aja lah kayak gitu. Yang penting tetap komunikasi kemanapun, jangan lupa tetap produktif, upload di sosmed dan lain-lain, bikin web dan apapun. Ya itu banyak lah cara kita berjualan sekarang, entah itu mau ngiklan di Instagram ataupun di Facebook, banyak lah. Nah, ngomong sedikit dengan Artmore. Apa itu Artmore? Artmore tuh sebuah platform yang orang bikin. Itu base-nya sih teman-teman yang suka berkesenian, yang suka hal-hal yang berbau berbau
pilok dan lain-lain, yaitu Artmore gitu, sebuah produk yang orang bikin untuk menaungi teman-teman yang suka berkegiatan di industri lah, industri kreatif. Industri kreatif. Iya. Lebih tepatnya di desain grafis atau gimana? Enggak sih, orang banyak ada teman-teman yang senang di seni rupa, terus ada yang di musik juga, ada yang di desain grafis tentunya gitu. Ya banyak lah, orang nggak mau ngotak-kotakan sebuah kesenian dan kesenangan orang. Ketika itu bisa disatukan, dikolaborasiin, ya udah itu akan jadi sesuatu. Asal outputnya jelas lah, untuknya untuk apa, untuk siapa. Nah itu kurang rasa bisa dibikin ketika banyak kegemaran tuh, bukan kita harus nyamain semuanya ya, tapi istilahnya berbeda ya udah, tapi punya satu visi, kita bikin sesuatu nih, apa nih yang bisa bermanfaat buat orang, terus feedbacknya ada berbentuk apapun buat kita gitu, entah itu rewardnya cuman penghargaan aja ataupun uang, banyak lah. Banyak. Siap. Nah, sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ketahu ya, mungkin sebenarnya Ucai ini ada beberapa multi talenta lah, guys. Anjir. Pokoknya mungkin nanti kita akan bertemu Ucai lagi dengan obrolan yang lebih beda, ya, yang obrolan segmen lain lah itu mah ya. Tuh. Nah, kesimpulannya, saya tarik kesimpulan. Jadi desain itu kan jadi sebuah kebutuhan ya, jadi sebuah kebutuhan, baik itu event atau acara apapun itu, bisa dibilang ini kebutuhan pokok lah. Nah, untuk menghargainya ya seperti beras, dijual segitu, kita bayar segitu. Desain juga sama, kita beli segitu, kita bayar segitu. Jadi apresiasi karya anak-anak lokal seperti Ucai ini dan teman-temannya. Ya banyak Cara mengapresiasi bisa apa aja sih. Nah iya, Instagram apa, Cai? Born in Line. Instagram ya. Untuk Artmore ada. Artmore Lab, ada juga Artmore Storage. Itu Artmore Storage isinya merchandise dari Artmore gitu, pun art supply lah, alat-alat gambar. Oke, siap. Nah, langsung hubungi Ucai aja kalau misalkan boleh. Ada keperluan, ada sesuatu yang diperlukan gitu untuk gambar atau ya pilok, jual pilok juga jual pilok juga. Siap. Ya, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan bintang tamu yang entah siapa. Kurang lagi bisa. Jadi co-host ya. Mun kali ya. Janganlah. Ya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.